Ya teman-teman semua, BGDKP News masih membahas kasus Subang. Ini gue sedikit membahas fakta persidangan ya teman-teman. Namun yang enteng-enteng aja. Tapi kalau ada teman-teman semua yang ada yang tidak menerima fakta persidangan, ya skip aja video ini ya. Kayak gitu. Oke, kita masih membahas fakta persidangan kasus Subang. Yang pertama yaitu satu-satu dulu ya teman-teman. Ini kita masih membahas yang gue upload kemarin tentunya Pak Karsa ya. Kesaksian Pak Karsa, fakta mengenai kesaksian Pak Karsa ya. Faktanya diantara lain, yang pertama, Pak Karsa, Pak Aceh dan Pak Dede adalah petugas pertama ya teman-teman yang datang ke TKP karena memang piket ya pada saat itu. Juga yang kedua itu Pak Karsa melihat kaki korban di dalam Alphard dan memasang polis lain ya. Kemudian Pak Karsa orang yang pertama interogasi Pak Yosep, yakni menanyakan keberadaan Pak Yosep ya. Nah, di sini merupakan suatu keanehan juga ya bagi hakim karena kenapa? Karena ya itu ya, hanya menanyakan satu pertanyaan itu doang gitu. Seolah-olah di otaknya nggak ada ide lain gitu. Padahal di situ Pak Karsa jelas-jelas melihat ada korban gitu kan di dalam mobil Alphard. Kok pertanyaannya cuman kayak gitu doang kan, kayak gitu. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan bagi netizen juga gitu kan ya, kenapa seperti itu. Setelah ditanyakan oleh Pak Tovan ya, apakah ada kecurigaan gitu kan ya Pak Karsa ke Pak Yosep. Terus Pak Karsa juga mengatakan bahwa memang dalam hati dia merasa curiga ke Pak Yosep ya, karena tiba-tiba Pak Yosep itu ingin meninggalkan TKP gitu. Terus diberhentiin gitu kan, berhentiin dulu Pak Yosep gitu kan. Terus Pak Karsa meminta anggotanya untuk membawa Pak Yosep ke sekolah SMA ya untuk dilakukan interogasi awal. Di situ ditemukan juga oleh Pak Karsa, di SMA itu juga sudah ada Pak Mulyana yang menemani Pak Yosep ya. Seperti itu ya, pertanyaan cuman seperti itu aja ya. Pak Aceh kalau nggak salah disuruh ke rumah Bu Mimin untuk memastikan apakah benar pada malam harinya itu tanggal 18 Pak Yosep benar ada di rumah Bu Mimin atau enggak kan, kayak seperti itu. Kemudian Pak Karsa menelpon Irlan untuk ke TKP gitu ya, langsung disuruh aja ke SMA gitu untuk membawa Pak Yosep untuk diinterogasi kayak gitu. Kemudian Irlan melapor ke Pak Karsa ada noda merah di baju Pak Yosep ya. Kemudian Pak Karsa minta Pak Yosep untuk ganti bajunya gitu agar bajunya bisa diamankan gitu ya. Namun di sini kita tidak tahu ya yang memeriksa bajunya itu siapa gitu kan. Apakah pada saat diolah TKP atau kayak gimana ditemukannya noda merah itu. Dan di sini mulailah keanehannya ya teman-teman. Apa tuh bang keanehannya? Keanehannya itu benar-benar sudah terjadi ya di awal ya, pada Irlan, Yosep, Maulana dan Pak Karsa itu sendiri ya keanehannya. Itu keanehan atau kejanggalan Pak Karsa sih memang hanya satu hal ya, yakni ia memerintahkan anak buahnya gitu, tapi tidak tahu bagaimana hasilnya gitu. Jadi seolah merintahin aja gitu, terus nggak tahu udah hasil lagi pas ditanya gitu kan, saya tidak tahu gitu kan, seolah-olah dia tidak punya tidak punya kemampuan untuk menjadi kanit sebenarnya kayak gitu, hanya menyuruh-nyuruh aja dan tidak menanyakan bagaimana hasilnya. Jadi pas ditanyain di persidangan dia tidak tahu jawabannya gitu kan. Ya kemungkinannya di sini pada saat itu ya, pada saat ini yang krusial ya, yaitu pada saat barang-barang tersebut, barang titipan nih yang ada di mejanya gitu kan ya. Yang pertama itu kemungkinannya ya bisa jadi karena ia memang dibodohi bawahannya, yaitu Irlan gitu kan ya, atas kepolosannya sebagai penyidik. Jadi seolah-olah emang dia mungkin terlalu percaya gitu kepada bawahannya kan ya. Itu aneh banget sih. Kenapa bisa dikatakan ini suatu kebodohan? Ya karena tidak masuk akal ya teman-teman, karena baru saja kejadian pembunuhan, terus kok bisa-bisanya dia percaya aja sama Irlan, sama Yosep, sama Mulyana gitu ya, bahwa barang-barang tersebut yang berupa uang dan perhiasan emas adalah sebuah barang titipan. Harusnya kan dari situ dia udah
curiga gitu dari awal lah, kok bisa gitu ya ini terjadi pembunuhan, tiba-tiba ada barang titipan dari mana kan kayak gitu, kok bisa langsung percaya aja gitu kan. Ya inilah mungkin yang dimaksud Polda ya teman-teman. Dulu Polda pernah menyatakan bahwa saya tingkat polsek itu adalah tingkatan kepolisian berlevel rendah gitu. Yang maksudnya berlevel rendah mungkin ya rendah dalam hal kemampuan SDM-nya gitu, kayak gitu ya. Bisa seperti itu, bisa juga ya tetap dicurigai sebagai bagian dari OJ untuk Pakarsa ya. Seperti itu ya teman-teman. Namun untuk Irlan ya sudah sangat jelas ya, di sini ada kecurigaan besar gitu. Kok bisa-bisanya posisinya Irlan sangat tahu gitu barang tersebut asalnya dari mana gitu kan. Terbukti pada saat tanggal 19 nih ya, Pakarsa dipanggil Kapolres Ibu Sumarni guna menanyakan langkah-langkah apa yang akan diambil. Ini masih kita ngomongin Pakarsa ya, langkah-langkah apa yang diambil. Jadi pada tanggal 18 itu dia polis lain segala macam, tanggal 19 nya dipanggil oleh Ibu Kapolres Ibu Sumarni gitu kan ya, ditanya ini langkah apa yang bisa dilakukan gitu ya. Di sini adalah pembuktian bahwasanya SDM ini berlevel rendah ya teman-teman. Terus dia mengatakan ya nanti dia hanya berusaha untuk memeriksa saksi gitu jawaban. Jadi tidak lengkap seperti layaknya seorang penyidik gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan Pakarsa cerdas gitu kan ya, maka ia harusnya menjawab ya. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini harusnya jawabnya ya. Untuk menyelesaikan kasus ini, semua keluarga dan semua saksi yang melintas pada jam krusial akan diperiksa. Harusnya kan seperti itu ya. Semua CCTV akan kita amankan, kita akan menemukan petunjuk sesegera mungkin setelah periksa saksi dan CCTV gitu kan ya terdekat. Jadi semua CCTV itu benar-benar dikumpulin, semua yang orang-orang warga semuanya dikumpulin untuk diminta kesaksiannya, apalagi yang lewat gitu kan ya. Kemudian langsung memproses masalah noda merah yang ada di Pak Yosep itu untuk dilihat, diperiksa oleh ahli forensik kan seperti itu. Dan segera ditahan jika memang ada sudah 2 alat bukti. Harusnya secepat itu jika memang ada kecerdasan ya dari Pakarsa. Namun kenyataan yang terjadi ya Pakarsa tidak ada pemikiran seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin itulah yang dimaksud dengan Polda dengan kepolisian berlevel rendah, atau memang nggak tahu ya apa ini karena polos atau karena kebodohan atau gue nggak ngerti gitu ya. Teman-teman bisa berpendapat sendiri lah ya, kenapa ada kanit yang seperti itu gitu kan. Bahkan diminta tanda tangan sama Irlan ya dia mau aja gitu kan, tanpa ya nanya sedikit pun gitu, barang di meja dari mana nih asalnya, minimal dari mana gitu, tapi nggak nanya sama sekali gitu kan. Ya simpel itu aja dia nggak nanyain kayak gitu. Dan itu kan menjadi kejanggalan bagi hakim, bagi JPU gitu kan ya, dan bagi Pak Taufan, tentunya bagi semua orang yang ada di situ sangat aneh gitu. Dan kecurigaan beralih ke Irlan gitu kan ya. Kecurigaan ini jelas beralih ke Irlan. Karena kenapa ke Irlan ya, dimana Irlan tahu persis dari mana barang itu berasal gitu. Barang itu adalah barang bukti, tapi dinyatakan oleh Irlan adalah barang titipan. Entah dia kerja sama Pak Yosep atau kayak gimana gitu kan. Kok dia bisa-bisa sebagai penyidik berkata seperti itu ya. Ya entah apa yang terjadi ya teman-teman sama Irlan, apa termasuk dia polos juga gitu kan ya, tidak ngerti barang bukti, atau diajak kerja sama oleh Pak Yosep dikasih uang atau kayak gimana. Kalau misalkan nggak ngerti itu barang bukti, kayaknya itu ya suatu keanehan banget lah gitu kan ya. Atau memang Irlan juga dibodohi oleh Yosep dan Mulyana gitu kan ya. Lah kenapa bisa gitu bang, kenapa dibodohi gitu ya. Ya bisa aja Pak Mulyana ngebodohi, kan dia di sini kan sebagai orang hukum ya teman-teman, namun dia melanggar hukum itu sendiri. Orang hukum, dia kan orang hukum yang mana ya yang mengatakan barang yang ada di TKP adalah barang titipan. Itu kan aneh, dari situ aja udah aneh gitu kan. Kenapa dia membenarkan hal tersebut, dia kan orang hukum kan kayak gitu. Itu gimana ceritanya gitu kan. Dia tahu dari mana dia tahu dari mana gitu ya. Pak Yosep, Pak Mulyana kok tahu itu untuk gaji guru, kan itu aja udah sangat ganjil gitu kan ya. Ya mungkin tahu dari almarhumah Putri dan Amel gitu kan, pada saat ribut atau segala macam mungkin tahu itu untuk gaji guru, terus diminta sebagai alasan gitu kan ya, oh itu dijadikan barang titipan nih, nanti digunain nih, alasannya untuk gaji guru gitu kan ya. Jadi itu untuk alasan aja gitu kan ya. Aduh, itulah ya fakta kesalahan yang terjadi oleh Pak Mulyana sebagai orang hukum ya teman-teman. Dan mungkin
Ya gitulah, Pak Yosep taunya itu mungkin dari almarhumah Bu Tuti atau Amel untuk gaji guru. Dan ya kenyataannya yang terjadi setelahnya itu, ya mungkin teman-teman sudah ngelihat kesaksian dari Pak Tovan. Pak Tovan menyatakan ke Pak Karsa bahwa uang tersebut diminta lagi oleh pihak Polres ya ke Pak Yosep, dan uang itu sudah tidak utuh gitu. Karena kenyataannya yang terjadi yaitu uang tersebut dipakai untuk bayar pengacara dan sebagainya gitu kan. Ya itulah fakta persidangan teman-teman gitu kan, memang harus diterima gitu kan ya. Fakta persidangan yang luar biasa yang benar-benar itu adalah terjadi oleh Pak Yosep dan Pak Mulyana. Kenapa dia untuk mengambil uang tersebut dengan alasan gaji guru, yang nyata-nyatanya uang tersebut untuk membayar pengacara gitu. Karena di saat kejadian gitu kan ya, bukannya berduka gitu kan ya, dan Yoris juga bingung gitu, bukannya lagi duka-dukanya dia sibuk nyari pengacara, bukannya lagi duka-dukanya dia malah ya sibuk untuk mengambil harta benda gitu kan ya. Kok ngomong begitu Bang, apa buktinya? Ya apakah yang dilakukan Pak Yosep dan juga Pak Mulyana cukup di situ gitu kan? Kan enggak ya. Pak itu kan mungkin tanggal 18, tanggal 19 langsung gitu kan dieksekusi. Jadi memang belum cukup sampai di situ aksi dari Pak Mulyana dan Pak Yosep. Pak Mulyana pada tanggal 19 itu sebagai orang hukum sepertinya makin berani ya. Ya mungkin dia punya power ya di wilayahnya gitu kan ya. Tidak hanya uang dan emas yang dianggap barang titipan nih gitu kan ya. Namun tanggal 19 ia menerobos TKP seperti teman-teman ketahui ya, dan meminta Yoris untuk mengambil mobil Yaris. Jadi nggak hanya uang, nggak hanya emas gitu kan ya. Tidak hanya cukup di situ, tentunya ada barang berharga di TKP. Kok misalkan orang lagi berduka, dia sebagai orang hukum tahu semua yang ada di TKP adalah barang bukti, kok dia mau menyuruh Yoris untuk mengambil mobil Yaris tersebut, kan kayak gitu. Kok bisa-bisanya ini Pak Yosep dan Pak Mulyana berfokus pada harta benda gitulah. Kok bisa seperti itu ya? Orang hukum mana yang tidak tahu ya bahwa semua yang ada di TKP itu adalah barang bukti. Ya mungkin karena Pak Mulyana terlalu overpower ya teman-teman di daerahnya, jadi penyidik yang berjaga pun tidak ada yang berani untuk berani menghalangi dirinya gitu. Jadi ya susah juga ya. Langsung juga pada tanggal itu juga kejadiannya ada beberapa kali ya teman-teman. 1 perwira 2 bintara masuk ke TKP. Juga di hari yang sama ada Banpol bersama Danu membersihkan kamar mandi gitu kan ya. Yang dimana fakta di persidangan berdasarkan kesaksian Pak Karsa setelah diinterogasi, jadi diinterogasi oleh Kapolres ya teman-teman ya, berdasarkan perintah dari Ibu Sumarni, disalahin kan, kok bisa-bisanya gitu kan diinterogasi itu sama Pak Kasat juga mungkin kan ya, ini kok bisa ada orang yang menerobos perwira ke TKP, ada Banpol juga gitu kan ya, ini siapa yang nyuruh kan seperti itu. Terus langsung ngaku kan diminta Pak Karsa meminta Banpol Uci untuk mengaku siapa yang menyuruh dia, dan yang menyuruh dia jelas-jelas ada nama Taryono. Banpol Uci menyatakan bahwasanya Taryono lah yang menyuruhnya kan kayak gitu. Jadi udah sangat jelas. Di sini ya make sense ya teman-teman. Kenapa make sense banget? Ya bisa saja Taryono minta Danu bersihkan kamar mandi agar besoknya setelah diperiksa anjing pelacak itu dia yang digigit. Jadi seolah-olah ya Danu itu disiapkan untuk dikambing hitam, kan bisa saja memang seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena kenyataannya setelah Danu membersihkan kamar mandi tersebut tentunya ada jejak-jejak dari Danu, dan mungkin kalau ada Banpol mungkin juga Banpol juga digigit ya. Dan di situ ada Danu di situ, dan tentunya jejak Danu ada, dan kan itu kan setelah membersihkan kamar mandi besok-besoknya baru ada yang namanya yang digigit anjing gitu kan ya, barulah Danu di situ kan gitu ya. Di sini masih nyambung ke masalah Taryono, karena berdasarkan kesaksian Danu, Taryono jugalah yang menyiksa Danu pada saat itu gitu kan ya, disekap di luar Polres. Itu udah menyalahi aturan dan diinjak kakinya menggunakan kaki meja serta dilempar pisau oleh anggota Mabes Polri ya teman-teman. Dan fakta uniknya di situ juga ada Arif. Wow gitu kan ya. Ada apa nih dengan Pak Mul ya? Pak Mul hebat juga kayak sepertinya ya. Setelah kejadian langsung menyiapkan pengacara untuk Yosep ini Pak Mul ya, mampu untuk menerobos TKP juga, memiliki kontak dengan oknum kepolisian juga. Buktinya apa Bang gitu kan ya? Ya buktinya bahkan pernah ya oknum kepolisian itu pernah nelpon Pak
mul gitu kan ya, untuk mengganti Pak Rohman gitu kan. Dan itu dibenarkan oleh Pak Rohman bahwasanya memang ada oknum kepolisian yang telepon Pak Mul untuk mengganti Pak Rohman, dan Pak Rohman itu kekesalan gitu kan. Ya gitulah fakta yang terjadi di lapangan, yaitu setelah sehari Bu Tuti dan Amel tiada, bukan berduka ya teman-teman ya, tapi malah cari pengacara. Bukan berduka tapi malah mikirin harta benda gitu ya, karena uang itu dirasa kurang. Pak Yosep pun minta Yoris ya teman-teman untuk cairkan uang dana bos gitu ya, gitu ya, ngaku-ngakunya kan untuk bayar pengacara, padahal ya bayar pengacara itu masih gunain uang yang 30.400.000 itu ya, kayak gitu, yang untuk gaji guru. Dan itu memang kenyataan seperti itu, dan teman-teman harus terima karena itu sudah dikembalikan uangnya oleh kepada Polres, dan Polres juga memberikan pernyataan bahwasanya, maksud gua Yosep memberikan pernyataan bahwasanya memang itu digunain juga untuk apa ya, bayar pengacara gitu. Ribet juga ya. Dan di saat Bu Sumarni ingin mengaitkan dengan yayasan pada saat itu ya, seperti teman-teman ketahui ya, teman-teman bisa tahu kenapa ya Pak Yosep begitu murka gitu kalau dilibat-libatkan dengan yayasan. Ya mungkin ya tujuannya akan rusak gitu ya jika aib dari yayasan ikut terbuka sehingga tujuannya menjadi gagal gitu ya teman-teman. Ya gitu ya. Pak Yosep di sini yang paling berpotensi ya teman-teman sebagai tersangka, karena suka KDRT gitu ya dengan Ibu Tuti. Pak Yosep juga ada sakit hati dengan Bu Tuti dan Amel karena tidak dapat gaji ya dari yayasan. Di sini juga kenyataannya yang melindungi Ibu Tuti adalah Yoris ya, sampai Yoris nyiksa Mimin gitu. Kenyataannya juga ya apa ya, pada saat itu juga ya apa ya, Yosep nggak bisa berbuat apa-apa karena memang membela Mimin gitu kan daripada Bu Tuti. Terus ya yang melakukan KDRT adalah Pak Yosep, musuh Bu Tuti hanya satu orang yaitu Bu Mimin. Ya disitulah mungkin Abi dan Arigi jelas sakit hati ya, waktu dulu ibunya pernah disakiti ya teman-teman. Itu motifnya mungkin ya. Di situ Yosep juga jadi di sini intinya adalah Yosep memiliki motif terbesar ya teman-teman dalam kasus ini. Terlebih semakin kesini ya teman-teman. Jadi semakin kesini semakin banyak saksi yang melihat Yosep di TKP di jam krusial. Tidak hanya satu orang yang bersaksi gitu ya. Kalau satu orang mungkin ya menurut Pak Rohman selalu dianggap yang namanya tidak dianggap gitu kan ya, karena satu saksi. Pada saat Angger dan Ibu Cici aja itu dua saksi untungnya gitu kan ya, jadi masih dianggap dikit, walaupun masih dianggap berdongeng gitu kan ya, padahal harddisknya ada gitu kan ya. Dan menurut penuturan Pak Rohman pun sudah ngecek ke Polda dan harddisknya memang ada yang punya Angger, dan juga Angger memegang yang dikasih oleh Irlan gitu. Jadi memang kenyataannya ada. Dan ya seperti itulah yang harus teman-teman terima kalau ngomongin masalah fakta di persidangan gitu kan ya. Di sini mungkin bukan hanya Angger, bukan hanya Bu Cici, bukan hanya Novianti, bukan hanya Ilham. Nanti saksi-saksi lain juga akan mengikuti ya teman-teman, demi keadilan untuk kedua korban gitu. Ya jika banyak ya warga yang beri kesaksian nih, ada banyak nih warga yang beri kesaksian, warga sendiri nih yang beri kesaksian, apa masih ya kalian yang mendukung tersangka gitu masih menyatakan mereka semua berbohong gitu kan ya? Apakah pemikirannya sesempit itu gitu kan ya? Kalian yang ingin kasus ini terungkap, tapi di saat diungkap oleh warga itu sendiri ya kalian menyangkal gitu ya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Terus apakah kalian tidak mau mengetahui kesaksian yang lebih kuat lagi ya dari kesaksian sekarang? Ya apakah ekspresi Pak Yosep kemarin saja yang kemarin ya yang sangat senang gitu ya mendengar barang bukti CCTV musnah gitu kan ya, sangat jelas di wajahnya sangat senang gitu kan ya. Apakah itu masih tidak aneh gitu di mata kalian gitu kan? Jadi yang polos siapa nih? Oke, segitu ya video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.